yaumil qiyamah. Rekan-rekan yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara Rembuk Nasional tanggal 28 Maret tahun 2018. Pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PPNI. Acara yang kelima, mengheningkan cipta. Yang keenam, sambutan. Yang ketujuh, acara inti Rembuk Nasional. Yang kedelapan, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Acara yang kesembilan, curahan hati perawat Indonesia. Acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, marilah pada siang kali ini acara Rembuk Nasional kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga nama saya Abdullah, asal dari Aceh. Umur. Usia saya sudah 47 tahun. Saya di perawatan. Lebih kurang hampir 25 tahun. Putih semua ini. Abdullah. Ya. Selanjutnya selawat dan salam, mari sama-sama kita saksikan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berpengetahuan. Tanyanya langsung, Pak. Penghormatan kami kepada staf kepresidenan, penghormatan kami kepada ketua PPND, penghormatan kami kepada rekan semuanya. Yang ingin saya tanyakan atau saya curhat kepada Ibu Staf Menteri, Staf Kepresidenan, yang pertama sekali adalah kami angka perawat di Aceh ini cukup tinggi, terutama yang honor yang tidak menerima gaji sepeser pun, sedangkan kami bekerja 24 jam tanpa menolak. Dan kami pun kalau kita lihat sejarah Aceh 2004 dengan tsunami-nya yang begitu dahsyat, kami tenaga perawat garda terdepan membantu saudara-saudara kita yang membuat musibah. Demikiannya kami perawat tidak diperhatikan oleh pemerintah yang dalam hal ini kesejahteraan kami, dan kami adalah ujung tombak keluarga yang mungkin kami ini hari ini tidak mendapat kesejahteraan, sedangkan kami harus menghidupkan anak kami. Dan sedangkan kami mesin pencetak awal tidak ada penghargaan ataupun tidak ada perlindungan. Alangkah nihilnya kalau kami menghadapi lahir anak-anak kami, bagaimana nasibnya? Ini mungkin rekan-rekan kami banyak sekali yang mengalami hal demikian. Kami juga mengharapkan kepada staf kepresidenan supaya dapat dapat memperhatikan kami atau dapat melaporkan keadaan kami kepada Presiden Bapak Jokowi bahwa sedangkan regulasi P3K ini dilakukan sudah tahun 2014, tapi regulasi ini tidak jelas untuk siapa. Kami perawat cukup mengharapkan supaya undang-undang ASN yang dicetuskan 2014 dan regulasi 3K-nya ini mendapat hak kami perawat. Ini yang kami laporkan kepada staf kepresidenan. Tolong kami ya Bu, yang sudah usia senja, untuk dapat diperhatikan kesehatan kami. Karena kami tidak tahu lagi untuk memohon kepada siapa, kepada pemimpin Indonesia lah yang kami harapkan. Seperti ketua katakan, di luar negeri itu perawat sangat dihargai. Karena kalau kami di pelayanan kesehatan, kalau tanpa perawat semuanya akan hancur. Perawat ini ujung tombak
di baik di rumah sakit maupun puskesmas. Saya di puskesmas sudah bekerja lama, tapi hari ini tidak dihargai sepeser pun. Malah seperti kata keluarga MPAI atau kata Bapak staf tadi, sekarang kami yang sudah duluan bekerja di puskesmas, tetapi kami cuma melihat orang-orang pendatang baru atau kawan-kawan pendatang baru yang diangkat jadi CPNS. Kami seperti tidak diperhatikan, sedangkan kami sudah bekerja siang dan malam untuk merawat ataupun membuat masyarakat Indonesia seperti judul situ peran honor untuk Indonesia Sehat. Ini juga kami mohon kepada Ibu Staf Kepresidenan supaya dapat diperhatikan nasib kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpilih Di rumah lagi. dirumahkan kembali dengan kepala daerah yang baru. Jadi kami minta Makanya kalau di kepala daerah seperti tadi ya nanti udah ada tim sesnya dia yang kerja. kami mohon kiranya untuk 2016 Desember Karena nggak ada Permenkes makanya bisa diganti-ganti. khusus Kabupaten Kuartan Singingi yang di Riau honorer sebanyak 2.900 orang kami dirumahkan, Bu. Yang pedih sekali bagi kami perawat kesehatan, kami diberhentikan, Bu. Kami diberhentikan, Bu. Tanggal 31 Desember jam 00, Bu. Pada saat itu rekan-rekan masih jaga malam, Bu. Yang pedih, Bu, pemerintahan itu ditempel, Bu, di dinding untuk memberhentikan kami di jalan nomor 31 Desember 2016. Hadiah tahun baru, betul kawan-kawan, hadiah tahun baru bagi kami, khususnya perawat. Mulai 1 Januari sampai sekarang, alhamdulillah, Bu, kami tidak ada dipanggil kembali. Alhamdulillah kami tidak dipanggil kembali. Tetapi bagi kawan-kawan yang punya jurus jitu, bagi kawan-kawan yang punya link, mereka sisip demi sisip mereka masuk. Tapi kami yang tidak ada link sampai saat sekarang ini, Bu, masih dirumahkan. Yang pedihnya, Bu, dalam berkeluarga suami istri perawat, Bu, mohon, Bu, pertimbangan bagi pemerintah mohon izin Bapak Ketua DPP PNI. Kami perawat mohon untuk dipertimbangkan. semua. Terima kasih. Pembagian kapitasi BPJS. Ya betul. Setiap kabupaten Nggak ada diputuskan BPJS itu tidak dapat BPJS jasanya. kapitasi jasa BPJS. Itu yang pertama. Yang Ya kedua, enggak lu anjir. Ini juga sama. di sini kami minta kepada staf kepresidenan untuk menyuarakan satu SK sumber. Maksudnya satu SK Awalnya jadi kerjasama dengan BPJS, Kartu Indonesia Sehat. oleh kepala dinas atau ditandatangani oleh direktur kesehatan sendiri. Tolong satu suara sehingga Itu yang tidak ada lagi yang namanya TKS yang membludak setiap bulannya. Ya betul. Tolong suarakan. Dan kami minta kepada staf kepresidenan mohon untuk menghimbau badan eksekutif daerah atau memberi pemberitahuan bahwa kami GPHI itu ada di daerah masing-masing. Data yang Bapak minta itu akan kami sampaikan juga kepada kepala daerah kami masing-masing, sehingga nanti laporan dari pusat itu akan berkesinambungan kepada kepala daerah kami. Tolong kami minta surat himbauan pemberitahuan kepada badan eksekutif daerah kami untuk memberitahu bahwa GPHI di daerahnya itu ada. Sehingga data honornya dia pegang, data honor di pusat dia juga pegang. Sehingga data siluman itu tidak akan ada. Satu lagi harapan kami dari 10 orang ini,
dari provinsi Jambi, mungkin perwakilan dari provinsi lain untuk mensejahterakan UMR kami. Ya Pak, UMR, kalau masih panjang perjalanan kami menuju PNS, usahakan dulu Pak. Ya Pak, usahakan dulu hak kami Pak. Ya, dan kami, umur kami makin lama makin bertambah. Ya Pak, nanti pas masuk batas, umur kami sudah lewat. TKS sudah tidak ada lagi Pak. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak Presiden adanya program Indonesia Sehat, 5 indikator program Indonesia Sehat dari 12 itu adalah perawat yang melakukan. Iya betul. Kami kuliah, berapa bulan kuliah, memakai baju putih dari kuliah. Apakah sampai yang lahat kami memakai baju putih? Itu yang kami pertanyakan. Nah, di sini tolong buatkan kami bukan berubat PP 48 itu, tapi tolong buatkan kami Permenkes yang bisa menekan beberapa kepala daerah. Kenapa seperti itu? Kepala daerah di sana, di mana-mana. Indonesia ini bukan Jakarta. Ingat, Indonesia ini bukan Jakarta. Betul. Indonesia ini beribu-ribu pulau. Ada 34 provinsi dengan berbagai macam permasalahan. Di wilayah kami, NTB, ada yang dirumahkan, ada pula yang tidak dibayar. Bayangkan di provinsi-provinsi lain juga begitu, Bu. Sama seperti halnya sama kami. Yang kami inginkan, tolong tekan beberapa kepala daerah, buatkan kami otonomi daerah, pergub tentang perawat. Satu desa satu perawat, tolong tekankan. Yang ketiga, Permenkes dan Kepres yang seperti diucapkan tadi, kami tidak mau dengar janji-janji politik di dalam ini. Yang kami inginkan, NTB mengambil sikap. Kami kasih waktu berapa bulan, NTB mogok dan siap sebelumnya. Kita mogok. NTB siap 10 bus mendarat di sana. 10 bus dengan total tenaga perawat 7.000. Fokus ke pertanyaan. Ya, itu Bu, kami mengambil sikap, NTB sudah mengambil sikap bahwa kami tunggu sampai sampai kapan kami diberikan waktu. 1 bulan. Sampai kapan? Kami tidak meminta untuk merubah suatu undang-undang. Kami meminta untuk membuatkan kami Kepres atau Permenkes atau Pergub melalui otonomi daerah. Itu yang kami minta. Kalau memang tolong kasih kami jawaban. Jangan kasih kami bahasa liga-ligu seperti ini. Itu yang kami minta. Nah, itu pesan terakhir. NTB tidak menangkan sikap. Teman-teman semua, NTB siap datang dengan 10 bus bernyandar di sana dan siap dorong nasional. Itu NTB. Ya, untuk itu yang bisa saya sampaikan. Tolong tekan di pemerintah. Ya, mungkin itu bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya dari segi kesehatan atau perawat. Itu perawat ikut memperjuangkan kemerdekaan ini. Yang ada tambah lambang palang merah di kanan di lengannya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang kebutuhan, kami artinya begini. Kalau kami diajak berpikir tentang beban fiskal terlalu berat bagi kami. Karena yang kami tahu seperti jalur kami cuma kerja dan kerja. Dan kapan hak kami? Iya. Kapan kami dipandang sebagai seorang manusia berprofesi di negeri ini? Kapan? Kami lagi tidak harus berpikir kebijakan fiskal, kita maaf Ibu. Mungkin pendidikan kami, saya berpikir sederhana dari daerah, saya tidak sampai ke sana. Yang saya tahu pada hari ini, bahwa kami itu masih tidak sejahtera. Bahwa masih banyak teman-teman kami yang terkena virus di rumah sakit dimanapun, sampai hari ini banyak meninggal. Belum dapat jaminan itu. Kalau itu regulasinya dikembalikan ke daerah, pemerintah pusat bilang kembalikan ke daerah. Oke, kami mengadu di daerah. Daerah bilang kembalikan ke pusat. Ya. Kalau ada pemerintah tengah, kami berdiri di situ sekarang. Cuma tidak ada. Itu selanjutnya adalah saya
sedikit lagi menyita waktu. Begini, kalau memang perawat sudah tidak dihadirkan, apa tidak dibutuhkan di pemerintah ini? Kenapa masih dibuka kampus-kampus lain? Kenapa? Ini kepentingan siapa? Kepentingan individu kami atau kepentingan pemerintah coba? Jadi sampaikan kepada Bapak Presiden kami yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami muliakan, Bapak Jokowi Widodo, dengan hormat bahwa kami butuh kesejahteraan di negeri kami. Kami diperbanyak untuk dikirim ke luar negeri, coba. Dikirim ke luar negeri meninggalkan keluarga kami. Apakah di negeri kami sendiri kami tidak dibutuhkan? Ya. Apakah di negeri kami sudah tidak? Apa ya? Saya berbicara secara profesi. Bukan hobi. Kali-kali kami, artinya dalam sekian ratus juta masyarakat Indonesia, seorang perawat itu bisa, artinya kalau kita akumulasi seorang perawat itu cukup apa? Semua profesi perawat ini dari ratusan juta penduduk Indonesia, apakah masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk menangani kesehatan itu, coba? Ini kan riskan bagi kami. Kami memohon itu secepatnya. Kalau bisa, kami butuh kepastian secepatnya. Jangan sampai lewat 2018. Karena kami yakin, karena ini tahun politik, sebentar lagi kita berada di ranah pesta demokrasi. Apakah kami masih diperhatikan? Kalau lewat ini, apakah kami masih diperhatikan? Jangan-jangan kita akan dibacakan. Minta maaf, saya goyolan sedikit. Telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggal si Fulan bin si Fulan sebagai seorang perawat dengan status honor sepanjang masa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iksan.